Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melanjutkan pembahasan kitab 300 dosa yang diremehkan oleh kaum wanita. Dan kita masih tetap di dalam pembahasan dosa kelima yang disebutkan oleh Syekh, yaitu al-kalam fit telefon fi sa'atit tiwal, berbicara di telepon dalam jangka waktu yang panjang. Di perjumpaan sebelumnya kita mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh dari perkataan sahabat yang mulia Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan al-kalamu kaddawa'i in aqlalta minhu nafa' wa in aktsarta minhu qatal. Bahwasanya yang disebut atau yang dimaksud dengan perkataan yang diucapkan, yang diungkapkan oleh manusia itu, dia memiliki sifat seperti obat. Kata Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, in aqlalta minhu nafa', jika engkau tidak terlalu banyak mengkonsumsinya, maka obat itu akan bermanfaat. Wa in aktsarta minhu qatal, dan jika engkau terlalu banyak menggunakan obatmu, maka dia akan membunuh, dia akan mematikan. Yang dimaksud oleh beliau adalah ketika seseorang terlalu banyak berbicara, maka kalimat-kalimat yang diucapkannya akan membunuh dirinya kelak, terkhusus ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirinya akan binasa. Kemudian Syekh mengatakan wa minal hikamil ma'thurah. Kemudian beliau mengutip beberapa hikam. Hikam itu artinya ungkapan-ungkapan yang penuh hikmah, yang penuh pelajaran dan nasihat, yang banyak diucapkan oleh bangsa Arab. Karena kalau antum mencari bangsa yang paling banyak menggunakan lisannya dan paling banyak berbicara, maka bangsa Arablah yang melakukannya. Mereka banyak berbicara karena buat mereka bicara itu di antara wasilah mereka untuk bisa mengungkapkan perasaan dengan kata-kata indah. Jadi terlalu banyak penyair di bangsa Arab itu.
Dan ketika seseorang menjadi penyair, maka kedudukan mereka menjadi tinggi ya di masyarakat mereka. Maka di antara kata-kata hikmah yang diucapkan oleh orang-orang yang bijak di masa lalu, kata beliau, adalah yang pertama, kata beliau, dalilu aqlil mar'i qauluhu. Yang menjadi tanda baik atau tidaknya akal seseorang itu adalah ucapannya, apa yang keluar dari mulutnya. Maka dari situ kita bisa mengetahui kadar akal seseorang. Wa dalilu aslihi fi'luhu, dan dalil atau perkara yang menunjukkan hakikat dirinya, apa yang tersimpan di dalam hatinya, adalah perbuatannya. Itu yang pertama yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian yang kedua, kata beliau, idza tammal aqlu naqasal kalam. Jika akal seseorang sempurna, maka akan sedikit ungkapan atau ucapannya. Karena memang betul, mereka-mereka yang sempurna akalnya akan mengendalikan lisannya. Dia tidak akan banyak berbicara kecuali dalam perkara yang memang patut dibicarakan. Itu tanda orang punya akal. Sehingga kalau kita berjumpa dengan manusia yang seluruh apa yang dia dengar, seluruh apa yang dia ketahui kemudian disampaikan, maka pastikan akalnya tidak sempurna. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis beliau mengatakan, ya, ini dalam hadis riwayat Imam Muslim atau Bukhari, kata Nabi Muhammad SAW itu, kafa bil mar'i kadziban. Kata Nabi Muhammad SAW, cukup seseorang itu disebut pembohong, an yuhadditha bikulli ma an yuhadditha bikulli ma yasma. Cukuplah seseorang itu disebut pembohong ketika dia membicarakan, mengungkapkan seluruh apa yang dia dengar. Jadi apa yang dia tahu dia keluarkan, dia sampaikan kepada orang lain, maka ini seseorang yang cukup disebut sebagai seorang pendusta. Karena mereka yang menyampaikan apapun yang didengarnya tanpa kemudian mencernanya terlebih dahulu, dia pasti terjerumus ke dalam kebohongan. Makanya orang yang sempurna akalnya tidak akan berbicara semaunya, tapi dia akan memilah dan memilih apa yang harus diucapkannya. Kemudian yang ketiga, di antara kata hikmah yang disampaikan oleh Syekh itu adalah man kathura kalamuhu kathura malamuhu. Mereka-mereka yang banyak bicaranya, maka akan banyak pula celaan kepada dirinya. Mereka yang terlalu banyak berbicara, maka akan banyak juga celaan terhadap dirinya. Karena tidak setiap hamba Allah itu tidak suka mendengar kalimat-kalimat yang banyak. Maksud anak, tidak semua orang itu suka mendengar obrolan orang lain atau ucapan orang lain. Sehingga celaan terhadap dirinya sudah bisa dipastikan akan menjadi banyak. Banyak orang yang tidak menyukainya dibandingkan yang menyukainya. Ya, apalagi kalau kita lagi pusing, betul tidak jemaah? Lagi banyak masalah, ini orang nyerocos aja, ngomong terus. Ya, semua dijadikan bahan obrolan. Ini obrolan, itu obrolan, sana sini. Maka manusia seperti ini akan banyak dicela oleh manusia yang lainnya. Kemudian yang keempat, betul yang keempat ya? Betul yang keempat? Nah, bi kathratis samti takunul haibah. Di antara perkataan hikmah
yang diungkapkan oleh bangsa Arab adalah ketika mereka mengatakan bikathratis samti takunul haibah. Dengan banyak diam maka kewibawaan seseorang muncul. Dengan banyak diam maka justru kewibawaan seseorang itu akan muncul. Karena di antara penghancur muru'ah atau haibah, kewibawaan seseorang adalah ketika dia terlalu banyak berbicara. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa tidak semua orang atau bahkan kebanyakan orang tidak suka dengan manusia-manusia yang banyak bicara, banyak omong. Maka jatuh kewibawaan dan kehormatannya di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Namun jika kita berjumpa dengan orang yang diam, berbicara seperlunya, maka kita akan macam-macam tidak sama orang seperti itu. Tidak. Orang akan menaruh, menganggap dan menghukumi orang seperti ini sebagai orang yang punya kehormatan dan wibawa. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh, dan ini yang lebih atau yang paling masyhur ya, disebutkan oleh kebanyakan manusia di kalangan bangsa Arab adalah salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu terletak di dalam penjagaannya terhadap lisan, Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan man somata najah. Mereka yang diam, yang banyak samat. Samat itu artinya sukut. Yang banyak diam, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau melanjutkan pembahasannya atau tulisannya dengan sebuah nasihat untuk para wanita. Nasihatun, kata beliau, sebuah nasihat. Kata Asy-Syaikh, falyattaqillah haula'i tsartsaruna minar rijali wan nisa. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah mereka-mereka yang sarsar. Ini ditulis jemaah, ditulis. Sarsar itu adalah kalimat yang disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarsar, apa? Sarsar diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ketika Nabi mengatakan ya dalam hadis tersebut, inna min abghadikum wa ab'adikum minni majlisan yaumal qiyamah. Di antara manusia yang paling aku benci, kata Nabi, dan yang paling jauh majlisnya, yakni tempat duduknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam surga Allah kelak nanti pada hari kiamat. Nabi menyebutkan yang pertama, orang-orang yang dibenci Nabi, paling dibenci Nabi, dan kemudian paling jauh tempat duduknya dari Rasulullah SAW di dalam surga nanti. Yang pertama disebutkan oleh Nabi adalah as-sarsarun. Sarsarun, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh. Sarsarun. Nabi menyebutkan 3, tapi yang pertama disebutkan oleh Nabi sarsarun. Siapa sarsarun? Mereka-mereka yang terlalu banyak berbicara, banyak omong. Dan Syekh mengatakan falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah wahai mereka yang sarsar, minar rijali wan nisa, dari kalangan laki-laki dan perempuan yang terlalu banyak omong. Terlalu banyak. Sarsar itu seperti yang saya bilang, kalau nggak ngomong sakit. Saya pernah bilang, ada orang yang kalau nggak ngomong dia sakit. Ini contohnya nih. Jadi nggak bisa hidup tanpa banyak omong. Ini tidak baik di dalam Islam. Ini tidak disukai di dalam Islam.
Karena mereka yang terlalu banyak berbicara pasti banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Dosa lisan itu akan mengalir begitu saja ketika dia banyak berbicara. Ana sebutkan dulu yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis. Yang kedua, yang dibenci dan yang paling jauh tempat duduknya dari Rasulullah SAW, itu adalah al-mutasyaddiqun. Mutasyaddiq. Siapa mutasyaddiq itu? Yaitu mereka-mereka yang kalau berbicara dengan sengaja mereka menyulitkan lawan bicara. Jadi menyulitkan untuk memahami apa yang dia ucapkan. Contohnya seperti apa, jemaah? Seperti pakai bahasa-bahasa yang sulit difahami, ya, bahasa-bahasa ini dan itulah, pokoknya yang kita nggak pernah dengar. Apa contohnya, jemaah? Apa? Ini kayaknya bahasanya mudah semua kalau yang hadir ini. Nggak pernah ngomong susah-susah, ya. Dan di dalam Islam menyulitkan lawan bicara untuk memahami perkataan kita itu perbuatan dosa. Sehingga Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan, hadithun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia dengan perkara yang mereka fahami, yang mereka ketahui. Jangan gunakan bahasa yang mereka tidak paham. Dan itu menyulitkan. Mutasyaddiq namanya. Dan kita menemukan ada orang-orang yang kalau ngomong sukanya tasyadduk, sukanya pakai bahasa-bahasa yang sulit untuk difahami oleh manusia yang lainnya. Dan yang seperti ini sekarang malah mereka yang disukai, betul tidak? Yang susah-susah bahasanya ini yang disukai. Yang kedua mutasyaddiq. Yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW adalah mutafaiqihun. Yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW, yang paling jauh tempat duduknya dari Rasulullah SAW adalah mutafaiqihun. Mutafaiqihun, ya. Para sahabat ketika mendengar mutafaiqihun, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Kalau sarsarun kami faham ya Rasul, mutasyaddiq juga kami faham, tapi kalau mutafaiqihun itu maksudnya apa? Padahal kata yang digunakan Nabi bahasa Arab, tapi orang sahabat tidak paham semuanya. Jelas ya? Mutafaiqihun kata Nabi, mutakabbirun, mereka-mereka yang sombong. Mereka-mereka yang sombong. Mutafaiqihun, sombong, merendahkan orang lain dan kemudian menolak kebenaran. Merekalah manusia yang paling dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan paling jauh tempat duduknya kelak di akhirat dari Rasulullah SAW. Kita lanjutkan jemaah. Kata Syekh, yang beliau maksud dengan thartharun adalah alladzina yaqduna as-sa'at fi ahaditsa telefoniyah. Mereka yang bisa menghabiskan jam-jaman waktu hilang begitu saja untuk berbicara di telepon. La ta'ila tahtaha wa la faidata wara'aha. Tidak ada faidahnya, tidak ada manfaat bagi orang yang melakukannya. Artinya ketika dia telepon jam-jaman tidak mendatangkan apapun. Fa innallah, maka ketahuilah kata beliau, sesungguhnya Allah kariha lana, Allah tidak suka, Allah benci. Qila wa qala, Allah tidak suka ketika hambanya berbicara atau berada dalam obrolan yang isinya itu adalah katanya-katanya. Dan itu yang banyak terjadi dalam apa? Obrolan telepon. Tahu nggak katanya? Ini namanya qila wa qala. Pembicaraan topik yang tidak bisa dan belum dipastikan kebenarannya. Allah benci pembicaraan yang seperti ini. Allah tidak suka. Kemudian kata Syekh, wa kathratus su'al,
Dan Nabi Muhammad SAW ini diambil dari satu hadis bahwa Allah pun membenci ketika orang terlalu banyak tanya. Dan dalam obrolan telepon pasti apa? Banyak pertanyaan. Jadi yang disukai dalam Islam itu obrolan yang tidak terlalu banyak apa? Jamaah? Pertanyaannya. Satu topik ringkas bermanfaat selesai. Itu sebetulnya yang diinginkan, yang disukai oleh Allah. Adapun ketika terlalu banyak pertanyaan, apalagi dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, apalagi haram, maka Allah membencinya. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Makanya kata Anas bin Malik atau yang lainnya, mereka mengatakan kami para sahabat itu jarang nanya sama Nabi Muhammad SAW. Para sahabat itu jarang bertanya. Ya, karena apa? Coba saya mau tanya, kenapa? Jemaah? Ya? Hah? Yang keras? Selain khawatir memberatkan Rasulullah SAW, karena mereka khawatir dibenci oleh Allah. Terlalu banyak tanya. Jelas? Makanya para sahabat mengatakan kami paling senang kalau datang orang Arab Badui dari pedalaman menjumpai Nabi. Kenapa? Karena orang Arab Badui itu pertama, biasanya mereka sedikit rasa malunya. Yang kedua apa? Banyak nanya. Kenapa? Akhirnya mereka bisa mendapatkan ilmu dari pertanyaan-pertanyaan Arab Badui. Begitulah para sahabat Rasulullah. Ya. Nah sekarang orang-orang itu kadang-kadang demi mencari topik nelpon saudaranya kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Kamu tahu nggak? Kamu pernah dengar nggak? Ini begini. Yang mana kata saudaranya? Yang begitu dan begitu nggak pernah terjadi, tapi dibahas, dijadikan bahan untuk ngobrol. Maka ini perbuatan dosa dan tercela. Ya. Dan yang ketiga kata Syekh, bahwa telepon jam-jaman itu sebagaimana yang beliau sampaikan sebelumnya, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, buang-buang duit. Ya, buang-buang duit, buang-buang harta. Tapi ini yang jarang dirasakan oleh kebanyakan dari kita. Bahwa kuota yang dia buang untuk telepon atau uang yang dia buang untuk pulsa dan seterusnya, itu akan dihisab oleh Allahu Jalla Jalaluhu kelak pada hari kiamat. Sehingga dia akan memilih dan hati-hati di dalam hubungan telepon yang dia lakukan, kepada siapa dan membicarakan apa. Karena dia tahu semua apa yang dia ucapkan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan wa tatimmatun atau tatimmatan lil faidah. Dan untuk menyempurnakan faidah dalam pembahasan ini, fa innana nadhkuru huna mukhalafatun khassah atau mukhalafatan khassatan aidan bit telefon ala wa hiya kalimatu alu fahiya tashtamilu ala iddati mukhalafat. Dan untuk menyempurnakan faidah dalam masalah telepon ini, kata beliau, ada penyelisihan syariat ketika seseorang menelepon saudaranya. Secara khusus, kesalahan ini khusus, yaitu ketika mereka mengucapkan kalimat apa? Halo. Ketika saudaranya mengangkat teleponnya, dia mengatakan apa? Mengatakan apa? Halo. Ana mau tanya, antum apa artinya halo itu? Coba. Antum bilang halo dari 40 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu. Apa artinya halo? Hah? Apa artinya halo? Taib. Gak ada yang tahu berarti, sudah ya. Jadi selama ini kita telepon halo, tak apal artinya apa? Halo, ya. Kata Syekh, ini kalimat ini takunu badilatan li tahiyatil Islam.
Kalimat ini menggantikan salamnya Islam, yaitu kalimat assalamu alaikum. Karena banyak orang yang kemudian mencukupkan ucapannya dengan halo dan tidak mengucapkan salam. Kata Syekh begini, fa inna kalimata alu, kalau orang Arab biasanya alu, bukan halu, alu, ya, alu. Hiya ikhtisar li kalimat halo. Itu adalah ringkasan dari kata halo, kata Syekh. Al-ajnabiyah, bahasa asing. Ini kata beliau bahasa asing, bukan bahasa Arab. Wa hadhil kalimatu la tasluhu badilan an tahiyatil islamiyah. Dan kata ini tidak pantas menggantikan ucapan penghormatan di dalam Islam, yaitu kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buktinya juga hadirin sekalian, nggak ada yang paham artinya halo apa. Kemudian digunakan untuk menggantikan kalimat assalamualaikum. Ya, jamaah, betul nggak? Baik. Fassalam, kata Syekh, dan ini perlu kita ingat. Sesungguhnya salam itu tahiyatu ahlil Islam. Dia adalah kalimat penghormatan penganut agama Islam. Wa huwa min asma'illah. Dan kalimat salam itu salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada qauluhu fi qaulihi ta'ala. Dan kata salam itu tercantum dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, ditulis dalam surat An-Nur ayat yang ke-61. Ayat berapa? 61. Dan ini di antara sunnah, di antara sunnah. Fa idza dakhaltum, kata Allah, buyutan, jika kalian masuk ke dalam rumah-rumah, fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah, maka ucapkan salam, kata Allah, atas diri kalian. Maksudnya meskipun rumah itu tidak dihuni oleh siapapun, maka ucapkan salam ala anfusikum, kepada diri kalian sendiri, tahiyatan min indillah. Ini adalah perkataan penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarinya kepada para malaikat. Para malaikat yang mengajarinya kemudian kepada Adam alaihis salam. Kemudian Allah mengatakan mubarakan atau mubarakatan thayyibah. Ini adalah kalimat yang diberkahi dan mendatangkan keberkahan. Kalimat yang kemudian juga mendatangkan kebaikan bagi hamba-hamba yang mengucapkannya. Makanya ketika antum masuk ke dalam rumah, mau ada orang tidak ada orang, ucapkan apa? Salam. Jadi bukan hanya baca apa? Bismillah. Betul? Atau bismillah nggak pernah dibaca juga ketika masuk rumah? Baca insyaallah ya. Iya, kenapa? Baca bismillah masuk rumah kenapa? Hah? Untuk apa? Coba, apa fadilahnya baca bismillah ketika masuk rumah? Membuat syaitan tidak bisa masuk ke dalam rumah kita, sehingga dia tidak bisa bermalam di rumah kita dan tidak bisa makan. Iya. Kalau nggak baca bismillah, syaitan ikut bermalam di rumah kita, kemudian apa? Ikut. Dan di antara tanda syaitan itu ikut makan sama kita adalah ketika kita makan tidak kenyang-kenyang. Ah, rewog gue meren gitu kalau kata orang. Bukan rewog, rewog itu rakus, bukan. Bisa jadi karena dia ditemani syaitan. Itu alasan pertama. Dan alasan kedua, kenapa seseorang itu kalau makan tidak kenyang-kenyang? Nabi pernah mengatakannya kepada seorang sahabat, ya, kepada seorang sahabat yang mengadu, ya Rasul, saya makan nggak kenyang-kenyang, ini gimana nih?
makan beberapa banyak tapi tetap nggak ada rasa kenyang di dalam perut ini. Kata Nabi apa? La'allaka ta'kula wahdak. Bisa jadi karena engkau kalau makan itu sendirian, tidak bersama orang lain. Jadi sunnahnya di dalam Islam kalau makan apa? Apa? Bareng-bareng. Kalau bisa dalam satu, kalau bisa. Tapi kalau tidak, makannya bareng, jangan sendiri. Jadi bisa jadi orang itu menjadi rakus karena dia ditemani syaitan. Yang kedua apa? Karena makannya sendirian. Kita lanjutkan jemaah. Kata penulis di dalam kitabnya, wabtida'us salami sunnah. Memulai percakapan dengan salam, perjumpaan dengan salam itu sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Wa jawabuhu atau radduhu wajib. Tapi menjawabnya wajib. Jadi memulainya apa? Sunnah. Menjawabnya wajib. Wa dhahaba al-ba'dhu ila wujubihi ibtida'an. Tapi sebagian ulama juga mengatakan bahwa mengawalinya pun wajib. Hukumnya apa? Wajib. Taib. Beliau kemudian mengatakan wa huwa ahadul qaulaini fi madhhabi Ahmad wa ghairihi. Yang mengatakan wajib itu di antara salah satu pendapat madhab Imam Ahmad dan yang lainnya. Fassalamu huwa tahiyyatul Islam. Tapi ala kulli hal kata beliau, yang namanya salam itu adalah penghormatan di dalam Islam. Ucapan, ungkapan penghormatan di dalam Islam. Tahiyyah namanya. Apa? Tahiyyah. Tahiyyah itu ungkapan penghormatan. Tahiyyah. Tahiyyah. Makanya ketika kita ucapkan apa dalam tahiyat itu? At-tahiyyatu lillah, penghormatan bagi Allah, pengagungan bagi Allah. Nah, salam adalah ucapan yang membuat kita menghormati saudara kita yang lainnya. Beliau kemudian menyebutkan beberapa riwayat yang berkenaan dengan salam. Tapi sebelum ana lanjutkan jemaah, kalimat salam di dalam Islam yang sempurna itu yang seperti apa? Jemaah? Hah? Ana ulangi pertanyaannya jemaah. Kalimat salam yang paling sempurna di dalam Islam itu yang seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah. 3. Tapi mencukupkan diri dengan assalamualaikum boleh tidak? Boleh. Sudah sampai di situ dulu. Pertanyaannya sekarang, pertanyaan berikutnya. Berapa pahala yang antum dapatkan ketika antum mengucapkan salam dengan bentuk yang sempurna? Hah? Siapa yang bilang 30? Antum? Yang sempurna, apa dalilnya? Lo nanya kan, nanya dalilnya apa? Sebentar, lo minum dulu. Sudah. Siapa yang tidak tahu pahalanya ngucapin salam secara sempurna, angkat tangan. Jumlah pahalanya, nggak usah malu, angkat tangan aja, nggak usah malu. Nggak ada malu dalam menuntut ilmu, nggak ada. Masya Allah, banyak berarti. Nah, barakallahu fikum. Dalam satu hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam ya Allah Ahmad atau Tirmidzi, terlupakan oleh saya. Tapi hadisnya sahih. Kata Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat yang ketika datang menyapa Nabi mengucapkan begini, Assalamualaikum. Satu sahabat dijawab oleh Nabi, kemudian disuruh duduk sama Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi kemudian mengatakan apa? Asyrun, 10 kata Nabi. Tiba-tiba ngomong apa? 10. Datang sahabat yang lain, salamnya begini,
Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab sama Nabi, disuruh duduk lagi. Tapi kemudian Nabi mengatakan apa? Ishrun, kata Nabi, 20. 20. Datang yang ketiga mengucapkan salam sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sempurna oleh Nabi, disuruh duduk dan Nabi mengatakan salasun. 30 kata Nabi. Dan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW apa? Pahalanya 30 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Itu kalau kita mengucapkan salam. Dan yang dihitung, diberikan balasan pahala yang sesuai dengan apa yang diajarkan, bukan seperti ini, Assalamualaikum. Ya, seperti sebagian orang, anak-anak, orang tua juga sama sekarang. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum. Apa ini Assalamualaikum? Bahasa Arab mana ini Assalamualaikum? Ya, dan ini tidak ada maknanya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa pahalanya? 30. Sudah tahu sekarang 30 pahalanya? Baik. Kita lanjutkan ya. Kata Syekh, faqad akhraja Al-Bukhari wa Muslim. Al-Imam Muslim dan Bukhari meriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah menciptakan Adam, maka di antara perintah Allah yang pertama kepada Adam adalah idhab fasallim ala ulaika, yakni nafarin minal malaikah. Pergi kata Allah dan ucapkan salam kepada beberapa malaikat itu. Sedang duduk kata Nabi. Malaikatnya sedang apa? Duduk. Fastami' ma yujibunaka, dan dengarkan apa yang menjadi jawaban mereka kepada dirimu. Ya, ini perintah Allah kepada siapa? Adam alaihis salam. Kata Allah begini kepada Adam, apa yang engkau ucapkan kepada mereka dan apa yang menjadi jawaban mereka itu adalah tahiyyatu dzurriyyatika. Itu akan menjadi salam seluruh keturunanmu. Maka Adam ketika menghampiri para malaikat, dia mengucapkan apa? Assalamualaikum. Para malaikat memberikan jawaban apa? Waalaikumsalam apa? Warahmatullah. Mereka menambah kalimat apa? Warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi ini sudah ada dari zaman siapa? Adam. Dan ini muncul, salam ini muncul antara Adam dengan para malaikat. Ya, antum bangga nggak menggunakan salamnya Adam dengan para malaikat? Bangga tidak? Kenapa tuh diganti dengan hello, hi, yo, ya, apalagi bro, what's up, gitu ya. Dan yang semisalnya, betul? Dengan salam-salam komunitas, salam-salam kelompok, salam-salam teman SMA tahun 90, angkatan 31, apalah segala macam, ada salamnya masing-masing. Tapi kemudian meninggalkan salam Islam, salam yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang melakukannya. Ini aneh, ajib. Dan tidak ada uzur, tidak ada alasan untuk tidak mengucapkannya. Bahkan di antara manusia yang paling baik, keislamannya
sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, adalah mereka yang mengucapkan salam kepada yang dikenalnya dan tidak dikenalnya. Ini Islam yang terbaik. Dalam satu riwayat hadis disebutkan ini Islam yang terbaik. Ketika engkau mengucapkan salam bukan hanya kepada yang engkau kenal, tapi juga kepada orang-orang yang tidak engkau kenal. Dan ini yang hilang di masa kita sekarang. Antum masuk supermarket bilang assalamualaikum enggak? Anda ulangi pertanyaan sekali lagi. Masuk supermarket bilang assalamualaikum tidak? Enggak. Kenapa? Anda tahu jawabannya, karena enggak ada yang kenal. Makanya tiba-tiba ngucapin assalamualaikum. Bisa dianggap kurang sehat akalnya atau dianggap mau berbuat jahat. Hanya karena mengucapkan salam, so akrab. Saha jelma teh salam teh bugo-bugo, kan gitu. Padahal keislaman yang baik di sisi Allah adalah kita sanggup, ketika kita sanggup mengucapkan salam kepada siapapun, baik dikenal ataupun tidak dikenal. Dan ini diantara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kebanyakan orang Muslim. Orang Muslimnya yang meninggalkan dan lebih mengikuti salam-salam orang yang tidak beriman. Betul? Betul jemaah? Jadi sekarang kalau masuk supermarket salam nggak? Mudah-mudahan, insyaallah taala, ya, mudah-mudahan. Kita lanjutkan jemaah. Kata penulis, Syekh mengatakan, "Fassalamu huwa haqqul muslim 'alal muslim." Ingat, kata beliau, salam itu adalah hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya. Dan ini yang membuat kemudian menjawab salam secara khusus itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena ketika saudara muslim kita mengucapkan salam, merupakan hak dirinya untuk dijawab salamnya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Dan diantaranya apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengan dirinya, maka ucapkan salam kepada dirinya. Ya, itu yang di sebelah kamera, yang sebelah kamera. Antum? Ya antum. Ya saya mau nanya. Mau nanya. Tenang aja, tenang. Ini enggak sedang disidang, tenang. Anda mau nanya aja. Kalau ngucapin salam itu seberapa sering menurut antum? Setiap hari, setiap kali? Setiap kali apa? Bagus. Setiap kali berjumpa dengan orang itu ngucapin. Pertanyaan berikutnya, meskipun orangnya sama, misalkan kita sudah ketemu nih sama si fulan, si A, anggap si A, terus berpisah, nggak lama ketemu lagi, ngucapin salam lagi tidak? Salam lagi, bagus. Ya, meskipun kita di masjid ini misalkan, hari ini sudah ketemu kan, sudah ngucapin salam kan, nanti yang satu ke WC, balik lagi ke dalam masjid, ketemu salam lagi tidak? Salam itu sunnahnya. Tapi kebanyakan dari kita nggak begitu. Kan nggak tadi maunya salam wae. Iya. Padahal itu sunnah yang sangat dicintai di dalam Islam. Bahkan kata Nabi kepada Abu Hurairah, jika engkau berjalan dengan saudaramu dan kemudian terpisah oleh tembok, oleh pohon, cuman kepisah sebentar. Tapi jika engkau berjumpa dengan dirinya lagi, ucapkan salam kepada dirinya. Wah, itu mau salam terus Ustaz. Memang benar, salam terus. Dan itu mendatangkan pahala, kebaikan dan keberkahan kepada kita. Iya, kita ini jamaah, nanti ada hadisnya. Kita ini sering melupakan bahwa banyak salam
itu diantara penyebab masuknya kita ke dalam surga, itu dengan memperbanyak mengucapkan salam. Makanya kita nggak terlalu bersemangat untuk mengucapkan salam, hoream, males. Kan udah tadi punya salam terus. Semakin banyak, semakin besar kemungkinan kita masuk surga. Jangan lupakan itu dari sekarang. Jangan. Mulai sekarang jangan pernah lupakan itu. Meskipun saudara antum mengatakan, antum nanaonan salam wae. Katakan kepada dirinya apa? Saya ingin masuk surga. Titik, sudah. Nanti ada hadisnya kita bacakan insyaallah. Jelas ya sampai di situ ya? Baik, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh. Kata beliau, wa warada fi ifsya'is salam. Ada riwayat berkenaan dengan menebarkan salam. Dan keutamaan menebarkan salam, kata Syekh, minha, diantaranya. Satu, kata beliau, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, ya. Ini yang Anda sempat singgung tadi. Riwayatnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, ketika Nabi ditanya ayyul islami khair, Islam apa yang terbaik? Maksudnya perbuatan dalam Islam yang terbaik itu seperti apa? Maka yang pertama kata Nabi, tut'imut ta'am, engkau ngasih makan orang lain. Apa? Tut'imut ta'am. Pasti pertanyaannya adalah orang miskin atau orang yang berkecukupan juga boleh, dua-duanya. Setiap kita memberikan makan kepada siapapun, maka kita berhak disebut telah melakukan perbuatan terbaik di dalam Islam. Meskipun yang lebih dianjurkan adalah orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan. Yang pertama apa kata Nabi? Tut'imut ta'am, kamu ngasih makan orang. Apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, pahalanya berlipat ganda. Pahala amal soleh di 10 hari ini bisa mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Ingat itu baik-baik. Apapun amal solehnya mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, ini yang harus kita ingat. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW itu adalah taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada mereka yang engkau kenal ataupun tidak engkau kenal. Ada syubhat yang sering dikatakan banyak orang. Apa? Saya kan nggak tahu Ustadz dia muslim atau bukan. Ini syubhat. Dan ini datangnya dari syaitan. Kenapa Anda bilang datangnya dari syaitan? Karena negeri ini dihuni mayoritas, maka kita menghukumi siapapun yang kita jumpai itu sebagai muslim sampai jelas bahwa dia bukan muslim. Jelas sampai di situ? Jelas nggak jemaah? Nah, mumtaz. Jadi kalau kita ketemu orang rambutnya setengah, telinganya bolong, ketemu ucapin salam nggak? Ucapin. Kita hukumi dia sebagai, sampai jelas bahwa dia bukan muslim. Apalagi kalau ketemu orang di masjid, sama-sama mau sholat, pakai baju yang syar'i, jauh lebih wajib untuk mengucapkan salam kepada dirinya. Cuman masalahnya ini jarang terjadi jemaah. Mukanya nggak kita kenal, ketemu di masjid, salam tidak satu patah kata pun kita keluarkan dari mulut kita. Ya, kenapa? Kenapa coba? Itu bukan muslim atau muslim? Jelas muslim. Apa alasannya kita tidak mengucapkan salam kepada dirinya? Ya, saya secara pribadi kalau ngucapin salam sama orang yang nggak dikenal, itu orangnya kemudian menganggap saya aneh.
Kayak yang bingung gitu, bingung itu kenaon ngucapin salam sama saya. Kenal tuh. Iya, di Al-Aziz sama. Di Al-Aziz juga sama. Saya ngucapin salam, sih kan bingung. Loh, kenapa ini? Ada apa jamaah? Apa yang kita ungkapkan ini? Cuman salam, kalimat yang indah. Kenapa kemudian kita harus bereaksi seperti itu? Kenapa? Hanya karena kita nggak kenal. Apakah kita lupa bahwa setiap mukmin itu bersaudara? Lupa. Allah yang mengatakannya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Ketemu di masjid, sama-sama mau sholat, mau beribadah. Apakah kemudian kita anggap mereka itu bukan saudara kita? Dan ini fenomena yang tidak baik jemaah. Ini sangat tidak baik. Makanya terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Di antara penyebabnya apa? Hilangnya rasa cinta. Kenapa? Karena mereka tidak mengucapkan salam satu sama lain. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, mengatakan kepada para sahabatnya. Ini ada disebutkan oleh Syekh di dalam, nanti kita sampai ke situ. Ya, setelahnya itu hadis setelahnya. Kata Nabi Muhammad SAW, kata Syekh, diriwayatkan Imam Muslim mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Kalian tidak akan masuk surga sampai wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan pernah sempurna imannya sampai apa? Sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Ingat ini baik-baik. Ahlul jannah itu orang yang beriman. Tapi iman tidak akan pernah sempurna sampai apa? Sampai saling mencintai satu sama lain, orang-orang yang beriman. Jelas? Dan Nabi kemudian mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku sampaikan satu amalan yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai satu sama lain? Apa kata Nabi? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Kalau kita nggak sanggup melakukannya, iman kita pasti kurang. Jadi jangan terlalu pede untuk masuk surga. Iya dong. Nabi jelas mengatakan, iman kalian baru sempurna kalau kalian saling, dan kalian tidak akan pernah bisa saling mencintai sampai apa? Sampai kalian bisa menyebarkan salam di antara kalian. Ini masalah serius. Sebagian dari kita nganggap nggak ngucapin salam biasa saja. Tidak, ini serius. Karena salam di antara yang membuat seseorang kemudian berhak masuk ke dalam jannah. Jadi mulai sekarang jamaah rahmatillah Allah, apa? Ucapkan salam, yakin? Karena butuh komitmen jamaah. Yakin ngucapin salam? Ya bismillah ya. Semoga Allah mudahkan. Hati-hati ya. Keluar ke sana, wudu, balik lagi ngucapin apa? Salam. Ana bolak-balik Ustaz, ana beser, ucapin salam setiap kali antum berjumpa dengan saudara antum. Mau dijawab atau tidak dijawab, jangan sakit hati. Di antara yang membuat kita kemudian malas ngucapin salam itu apa? Nggak dijawab. Yang penting kita di hadapan Allah menjalankan sunnah. Udah itu yang penting. Kita berhak masuk surga. Dan yang terakhir jamaah rahmatullah Allah. Ya sisanya tanya jawab jika ada insyaallah. Beliau menyebutkan hadis riwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dari sahabat Al-Barra ibnu Azib. Nabi Muhammad SAW mengatakan, afshus salam taslamu. Sebarkanlah salam maka engkau akan selamat, kata Nabi Muhammad SAW. Afshus salam taslamu, maka kalian akan selamat. Jadi di antara penyebab datangnya keselamatan bagi seseorang di dunia dan di akhirat, taslamu, ucapkan salam. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan di perjumpaan berikutnya masih di dosa yang sama insyaallah. Ya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita
dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, silakan kalau ada pertanyaan Anda persilahkan. Dari yang ada di bawah dulu. Fadhal, silakan Pak. Wah, mumtaz. Pertanyaan bagus nih. Itu masuk ke dalam adab salam. Di dalam Islam, salam itu diucapkan imma yang pertama hanya dengan ucapan saja. Jadi ketemu tuh assalamualaikum tanpa apa? Mengangkat tangan. Gak usah, gak perlu. Ya, gak perlu. Kenapa? Karena hukum asalnya ngangkat tangan ketika salam itu, ketika berjumpa, itu tasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau orang Yahudi Nasrani itu salamnya dengan apa? Lambaian tangan atau jari. Nah, para ulama kemudian mengatakan, tapi kalau dibarengi dengan ucapan salamnya Islam, itu hukumnya masih boleh. Tapi hukum asalnya mengucapkan salam itu hanya sekedar apa? Ucapan saja. Itu satu. Yang kedua, bukan dibarengi dengan isyarat tangan, tapi dengan jabat tangan. Nah, ada dalam satu hadis itu disebutkan, kalau seseorang itu berjumpa mengucapkan salam kemudian bersalaman berjabat tangan, maka berguguranlah dosa-dosa keduanya. Jadi ada keutamaannya, ya. Adapun pelukan, bahasa ininya apa ya? Cipika-cipiki itu dilakukan kalau berjumpa setelah terpisah oleh perjalanan safar. Jadi saudaranya pulang dari safar, baru pelukan cipika-cipiki. Tapi kalau berjumpa biasa, nggak ada yang safar, cuman kembali lagi bertemu, cukup salam dan jabat tangan. Gitu ya. Jelas Pak insyaallah? Wallahu ta'ala. Barakallahu fiik. Nah, silahkan yang langsung dulu jika ada. Fadhal. Fadhal Pak. Abu Asyam, silakan. Nah, misalnya ada orang kafir yang mengucapkan salam, apa sikap kita? Diam saja atau menjawab salamnya? Ulama khilaf dalam masalah ini. Tapi rata-rata dari mereka mengatakan dijawab, tapi mereka khilaf di dalam jawabannya. Ada yang mengatakan cukup wa'alaikum, tapi juga ada yang mengatakan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya, dijawabnya sempurna. Kenapa? Karena dalam surat An-Nisa itu Allah mengatakan, "Idza huyyitum bitahiyatin ya fahayyu bi ahsana minha aw mithliha." Jika ada yang mengucapkan salam kepada kalian, maka jawab dengan yang lebih baik atau dengan yang semisalnya. Dan ayat ini sifatnya umum, tidak dikhususkan di situ. Kalau yang mengucapkannya orang muslim atau orang kafir, enggak. Ya, maka jawab sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Allah ta'ala alam, ana condong kepada yang kedua berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Wallahu ta'ala alam. Jelas insyaallah Abu Syam? Barakallahu fiik. Nah, silakan satu orang lagi yang bertanya langsung di bawah nih, bapak-bapak. Silakan tanya. Ada? Mana? Oh ya, fadhal Pak, silakan. Iya. Iya. Termasuk. Jadi kalau kita berbicara dengan orang yang kita yakini akan kesulitan memahami kata-kata kita, tapi kita tetap melakukannya, berdosa. Meskipun yang kita gunakan bahasa Islam, bahasa Arab. Karena sunnahnya dalam agama ini itu adalah mempermudah lawan bicara. Itu sunnahnya. Kecuali kita tahu lawan bicara kita ini orang yang bisa paham apa yang kita katakan. Misalkan kita anggap pendidikannya baik dan seterusnya lah. Ini punya ma'rifah yang baik tentang bahasa Arab dan seterusnya, maka gunakan, silahkan. Gak ada masalah. Tapi justru ketika kita tahu
Beda ya kasusnya kalau kita tidak tahu. Tapi kita tahu orang ini nggak akan paham apa yang anak katakan, tapi tetap kita melakukannya untuk menunjukkan bahwa kita bahasanya tinggi, hebat, tahu bahasa Arab dan seterusnya. Itu hukumnya tidak boleh. Ini namanya mutasyaddiq namanya. Ini namanya apa? Mutasyaddiq. Orang yang kalau bicara menyulitkan lawan bicara. Ya, seperti sebagian orang sekarang yang kalau ngomong pakai bahasa Inggris ada mungkin berapa ratus kata gitu supaya kelihatan apa? Wah, tinggi, pendidikannya tinggi. Nah, ini namanya mutasyaddiq. Kalau tujuannya seperti itu. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Mau kertas? Berkaitan dengan ucapan atau perbincangan menghindari basa-basi di pekan yang lalu. Sedang kami di Indo, terutama orang di Pulau Jawa, sangat mengedepankan urf atau sopan santun, kebiasaan tidak to the point dalam bicara, ada basa-basinya. Bagaimana menggabungkan antara urf dan anjuran untuk tidak menyia-nyiakan waktu dalam berbicara? Sederhana. Urf itu menjadi hukum di dalam Islam, kebiasaan maksudnya, jika tidak menyelisihi syariat Islam. Kalau kemudian bertentangan dengan syariat Islam, sebagai seorang muslim, mana yang dikedepankan? Mana yang dikedepankan? Kebiasaannya atau aturan Rabbnya, aturan agamanya? Maka yang didahulukan syariat. Meskipun kebanyakan orang melakukan perbuatan itu, ya, jadi caranya begitu. Tapi kalau tidak menyelisihi syariat, maka urf boleh diamalkan, digunakan. Contoh, seperti kalau ke masjid pakai sarung dan apa? Peci, pakai baju koko misalkan. Di Arab ada nggak? Di zaman Nabi ada tidak? Itu adalah urf, kebiasaan orang-orang setempat. Pertanyaannya, menyelisih syariat atau tidak? Tidak. Gak ada satupun perkara yang menyelisih syariat ketika seseorang pakai peci, pakai baju koko, pakai kemudian ke masjid. Gak bisa kita bilang ini pakaiannya gak sesuai sunnah, gak bisa. Karena itu dan sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat itu jadi hukum di dalam Islam kalau tidak menyelisihi aturan Islam yang lainnya. Mudah-mudahan bisa difahami insyaallah ta'ala. Ini yang disebut kalau dalam istilah kaidah fikih itu al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu bisa dijadikan hukum di dalam Islam selama tidak melanggar aturan syariat yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ustadz, apa hukumnya banyak bicara di dalam hati? Ana sering bicara di dalam hati jika ada seseorang yang bikin ana kesal dan sebel. Apa yang ana lakukan termasuk salah? Dan apakah kata-kata yang diucapkan di dalam hati akan dihisab juga? Masya Allah. Hukum asalnya bicara dalam hati itu boleh. Nah, ini masalahnya bicara dalam hatinya ketika kesal. Maka ketika kesal dan ungkapan yang terbesit di dalam hati itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka berdosa. Dan apakah akan dihisab oleh Allah nanti di akhirat? Iya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran. Antum pasti pernah dengar firman ini. Kata Allah dalam surat At-Tariq itu, ya surat At-Tariq, yauma tublas sarair. Nanti pada hari kiamat itu adalah hari di mana setiap rahasia yang ada di dalam diri seseorang, dalam dadanya, itu akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bongkar semuanya. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang dia katakan di dalam hatinya. Ya. Jadi kita nggak bisa bermain-main dengan masalah ini. Gitu ya. Wallahu ta'ala. Makanya yang lebih baik hilangkan ungkapan dalam hati ini, ganti dengan apa? Dengan zikir, dengan istighfar. Itu jauh lebih baik. Jadi nggak usah dipendam.
Biasanya orang yang seperti ini nggak lama stroke biasanya. Iya, karena tekanan, dipendam, akhirnya sakit. Jangan. Dan Islam tidak pernah memerintahkan, membiarkan kita seperti ini. Ya, apa yang terjadi, perasaan yang tidak menyenangkan, hilangkan, ganti dengan iman, ganti dengan ketakwaan kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, Ustaz, mohon penjelasan terkait mengangkat telepon dengan halo. Karena telah sampai kepada kami, Masya Allah, bahwa yang mengucapkan salam adalah si penelepon kepada yang ditelepon. Maka bagaimanakah memahami dua kaidah ini? Yang pertama, mengucapkan halo ini bukan kaidah dalam Islam sama sekali. Ini kebiasaan orang-orang yang bukan Islam. Satu itu dulu. Yang kedua, jika yang wajib mengucapkan salam adalah yang menelepon, maka kewajiban bagi yang mendapatkan salam untuk apa? Menjawab salamnya dengan salam. Sudah selesai masalahnya. Jadi yang benar adalah yang menelepon mengucapkan apa? Assalamualaikum. Yang ditelepon mengucapkan apa? Waalaikumsalam. Selesai. Dan inilah tahiyatul Islam. Inilah ucapan salam di dalam bukan yang lainnya. Oke? Mudah-mudahan jelas insyaallah taala. Dan yang terakhir, Ustaz, apakah roh dan jiwa itu sama? Di surat Az-Zumar ayat yang 42, Allah memegang roh orang yang mati dan tidur. Jadi dalam beberapa tempat roh dan jiwa itu sama. Dalam beberapa ayat maksudnya sama. Tapi dalam beberapa keadaan itu berbeda maknanya. Ya, tapi ala kulli hal, ya, ini disebutkan surat Az-Zumar ayat 42 tentang apa? Tentang Allah mewafatkan mereka yang apa? Dicabut nyawanya atau yang tidur. Yang tidur maksudnya hanya tidur dan kemudian nanti bangkit lagi. Itu rohnya kata Allah diwafatkan, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya di sini, tetangga ana percaya kalau orang tidur itu bisa ditanya-tanya. Bahkan dia percaya kalau perkataan orang sedang tidur itu jujur. Mohon penjelasannya Ustaz. Yang harus ditanya tetangganya ini sebetulnya, bukan ana. Apa dalilnya dia mengatakan itu? Setahu ana, orang tidur nggak bisa ditanya-tanya. Ya, dan membalas pertanyaan kita, berarti nggak tidur dia berarti. Karena orang yang tidur itu rohnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang benar adalah Allah cabut nyawanya, tapi kemudian Allah kembalikan lagi ketika ajalnya belum datang. Makanya sekali lagi Anda tidak bosan mengingatkan, mau tidur itu persiapannya adalah persiapan mati. Sunnah-sunnah di dalam Islam ketika mau tidur itu adalah persiapan menghadapi kematian. Karena ada kemungkinan kita tidak bangkit lagi dari tidur, karena Allah tidak mengembalikan ruh kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu pertanyaan yang terakhir, dan mudah-mudahan yang singkat ini insyaallah memberikan manfaat. Aqulu qauli hadza, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita kelak dalam surganya. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.